Stunting dapat dicegah dengan perbaikan gizi sejak masa kehamilan, pemberian ASI eksklusif dan pemenuhan gizi yang baik pada anak. Kita dapat menghindari resiko stunting. Semua ini dimulai dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Apa saja sih masalah gizi pada bayi dan anak? Pertama, bayi berat lahir rendah 2.500 kg. Kedua, anak tampak pendek stunting. Ketiga, anak tampak kurus wasting. Keempat, gizi kurang underweight. Kelima, gizi lebih overweight. Anak mengalami berat badan kurang atau underweight adalah kondisi saat berat badan anak berada di bawah rentang rata-rata atau normal. Kapan anak dikatakan mengalami berat badan kurang atau underweight? Berdasarkan ketentuan dari WHO, ada dua indikator penilaian status gizi yang bisa digunakan untuk menilai underweight pada anak. Pertama yakni indikator berat badan berdasarkan usia BB atau U, yang lebih dikhususkan untuk anak usia 0-60 bulan. Kedua yakni indikator indeks massa tubuh IMT berdasarkan usia IMD atau U, yang biasanya dipakai untuk anak 5-18 tahun. Apa itu stunting? Stunting merupakan suatu keadaan di mana tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata untuk usianya, karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada ibu selama kehamilan atau pada anak. Saat sedang dalam masa pertumbuhan, seorang anak dapat didiagnosis stunting bila tinggi badannya berada di bawah garis merah -2 SD. Berdasarkan kurva pertumbuhan WHO, penyebab stunting, kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Kurangnya akses ke makanan bergizi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi, terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu hamil dan anak, faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik, terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak. Apa saja dampak dari permasalahan gizi pada anak? Pertama, dalam jangka pendek, gangguan pertumbuhan anak, gangguan perkembangan otak dan kecerdasan, gangguan metabolisme tubuh. Kedua, dalam jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, kekebalan sistem imunitas tubuh rendah, berisiko terkena penyakit tidak menular seperti penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke pada usia tua. Bagaimana cara mengatasi berat badan kurang pada anak? Pilih makanan berkalori tinggi, tambah asupan lemak. Bagaimana mengatasi permasalahan gizi pada anak yaitu dengan 1000 HPK. Awal janin terbentuk selama 270 hari di dalam kandungan. Terbentuknya organ tubuh penting seperti jantung, otak, hati, ginjal, dan paru-paru. Disarankan periksa minimal 6 kali. 1 kali trimester, 2 kali trimester 2, dan 3 kali trimester 3. Rutin konsumsi TTD setiap hari 1 tablet. Pentingnya AMD inisiasi menyusui dini saat lahir karena terdapat kolostrum. Cairan ASI yang pertama kali keluar berwarna kuning. ASI eksklusif sampai 6 bulan. Lalu dilanjutkan MPASI, makanan pendamping ASI mulai usia 6 bulan. Datang ke posyandu setiap bulan untuk memantau tumbuh kembang. Imunisasi dasar lengkap dan suplemen vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. Teruskan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Periode emas pertumbuhan anak dari segi kognitif kecerdasan, sensorik respon ke otak, motorik kemampuan gerak tubuh. Kapan sebaiknya ASI mulai diberikan kepada bayi? ASI mulai diberikan kepada bayi segera setelah bayi lahir, yang diawali dengan proses inisiasi menyusu dini IMD. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif artinya bayi hanya diberikan ASI saja, tanpa ada tambahan makanan dan minuman lainnya kecuali vitamin, mineral dan obat-obatan dalam bentuk sirup, dan diberikan saat bayi berumur 0 hingga 6 bulan. Pada usia ini, bayi tidak membutuhkan makanan lain kecuali ASI. ASI eksklusif kunci penurunan masalah gizi pada bayi dan anak. Inisiasi menyusu dini IMD dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan memberikan perlindungan terhadap infeksi saluran, cerna dan kandungan gizi yang diperlukan untuk mencegah masalah gizi terutama stunting. Apa makanan bayi setelah usia 6 bulan? Saat bayi berusia 6 bulan.
maka bayi sudah boleh diberikan makanan lain selain ASI. Nama makanan ini disebut makanan pendamping ASI MPASI. Panduan MPASI cara penyajian, tekstur dan frekuensi makan untuk bayi dan anak.